Kalau dari misalkan ada keluarga yang mampu terus anaknya kurang percaya diri, nah pasti gue ada pendekatan ke keluarganya juga dan anaknya juga gitu. Nanti gue kasih banyak banyak motivasi segala macem, gue kasih ini dan percaya, lu coba dulu, kita jalan bareng-bareng, pasti akhirnya mereka percaya dan bisa gitu. Masuk akal. Lu punya insting apa sih, Dak? Bisa ketika ngeliat seseorang, ini bakal menang. Selamat datang buat bintang tamu kita. Kalau yang kemarin kita ada Muli Mahanai provinsi tingkatnya, kali ini kita Muli Mahanai tingkatnya Kota Bandar Lampung. Perwakilan dari Kota Bandar Lampung. Iya, betul. Monggo, silakan. Yuk. Memperkenalkan diri dulu boleh dari yang boleh deh dari yang cowok. Halo, nama aku Hatta. Iya. Saya perwakilan Mahanai runner up 2 Muli Mahanai Kota Bandar Lampung. Runner up 1, juara 2 berarti ya? Iya. Oke. Nah, sebelahnya yang cantik ini siapa namanya? Halo semuanya, kenalin nama aku Misauri. Aku mulai Kota Bandar Lampung tahun 2025. Iya. Tangan dulu. Jauh-jauh lu datang ke sini. Asli. Iya. Dari mana? Emang tahu? Dari Missouri ya. Oh. So, ya, kita mulai dari yang cewek dulu, ladies first. Kegiatan sehari-hari selain sebagai seorang muli, apa? Kalau di luar dari kegiatan Muli Mahanai sih tentunya aku masih sekolah ya, karena aku sekarang sekolah ya? belajar. Masih belajar? Masih sekolah. Ya, usia kamu berapa sayang? Aku sekarang 16 tahun. 16 tahun. Keren banget. Kelas 1 SMA? Kelas 2, ini naik kelas 3. Kelas 3? STM? Oh, bukan ya? Bukan dong. Ambil otomotif ya? Oh, bukan. Dong. Ya, masih sekolah bisa sejauh ini. Tapi nanti kita lanjut ya. Iya. Masih muda banget. Asli. Tuh, masih bisa. Hatta. Woi, ini mengingatkan sama tokoh negara kita nih. Asli. Tokoh besar ya? Apa masih ada hubungan keluarga dengan Bung Hatta? Kayaknya. Saya nama Hatta juga. Oh iya. Hatta apa nama panjangnya? Ahmad Mufarizah Hatta. Iya. Sehari-hari kegiatan? Saya baru lulus SMA, lagi daftar mandiri Unila juga. Udah. Ambil jurusan apa? Mau ngambil teknik sipil sih kira-kira. Jadi arsitek ya? Iya. Oke, teknik sipil. Tepuk tangan dulu buat kelas kedua. Nah, kalian kan masih muda-muda banget nih. Panggilannya Miss atau Sauri? Ori. Atau Ori ya? Bukan Kawi. Bukan, asli. Asli ini. Oyan. Atau panggilannya? Hatta. Nggak pakai Bung kan? Nggak pakai. Oke, kita panggil Ori dan Hatta ya. Motivasinya apa ikut ajang Pigeon ini ya di Bandar Lampung ini? Soalnya untuk Bandar Lampung ini wah luar biasa kompetisinya ya. Yang main-main. Gimana? Apa motivasinya? Aku pengen keluar dari zona nyaman aja sih, karena aku pengen nyoba hal baru juga kan. Aku belum pernah sama sekali ikut pageant gitu, jadi aku pengen nyoba, terus pengen nambah skill baru, nambah kenalan baru juga kayak gitu. Kalau aku sih emang dari awal emang tertarik sama pageant, terus dikenalin sama orang tua, ada yang namanya Muli Mahanai. Iseng katanya emang benefitnya banyak juga kan ngikut Muli Mahanai. Jadi pas dicoba ya susah ngikutin Muli Mahanai, cuman banyak kenangan serunya lah dan benefit yang bisa didapetin gitu. Nah, itu apa tuh? Benefitnya apa? Keuntungannya apa? Yang pasti menang dapat hadiah dong. Iya, pasti. Kita bisa punya banyak kenalan dan kayak banyak relasi baru buat dapat kerjaan nantinya, karena katanya anak Muli Mahanai itu diduluin kalau dalam soal pekerjaan di Bandar Lampung. Pasti dong. Karena kan ada Jadi rekomendasi ya? brave ya. Behavior ya. Oke. Nah, dulu itu talent apa? Kenapa? Bisa menang kayak gini tuh talentnya apa? Talentnya boxing. Iya, bela diri. Boxing. Seriusan? Iya. Lu nggak tahu kan? Ada cuy. Lu nggak tahu kan? Ini berhubung secara regulasi harus pakai pakaian rapi. Buka baju kendut, borok, sobek semua. Asli.
Menarik banget ya. Iya, kebetulan Jun juga. Iya. Kenapa kok bisa dari boxing ke fashion ke pigeon gitu kan kontradiktif? Karena- Ada seseorang nggak yang selain yang orang tua tadi? Kalau ngambil talent di boxing itu gara-gara hobi juga, makanya aku bawa ke Mulimanganai buat nunjukin. Lu nggak sayang apa? Boxing kan ini ya, channel Resiko senang ya, ya. resiko. Kalau seganteng ini apa nggak takut untuk Ya emang risiko aja sih, suka juga dengan olahraga lainnya. Semualah, kira-kira semua olahraga suka. Gitu. jadi hobinya ke olahraga ya? Iya. Kalau hobinya Aku Oh, juga olahraga sih. Aku di dance sama basket juga sedikit. Pantes jangkung. Iya. Pantes jangkung. Ngomong-ngomong, realistis mantan suaminya ada di sini. terus dulu ya? Oh iya. Asli banget tuh. Saudara ya? Udah pernah dengar belum? Belum ada. Baru ini ya? Baru ini. Wah, Pertama Iya. kali sih. Tapi iya kan? Nggak salah kan gua? Kebanyakan nonton musik sebetulnya saya. Saya potong sama TikTok nih ya. Iya. Mengenai kota Bandar Lampung ternyata. Weh, ya seru ya kan. Ah. Oke, coba praktekin dulu dong gerakannya, gimana tekniknya nih? Sama gua nih, yuk. Baru ya. Main lu. Awas, inget dulu. Ini gimana? Kan mah tekniknya. Teknik awal deh, teknik awal. Jab, ini Jab, jab, jab. ini strike. Oke. Terus ada yang lain. Hook, Oh, gitu. iya. Kalau ganteng ya, mohon maaf ya. Iya. Dulu ini debus, jadi kalau yang tekniknya agak kurang ya. Keren. Di latihan nih biasa di mana sih? Sempet di A23BC di Kemiling. Cuman sekarang udah mulai otodidak, udah sendiri. Gitu. Memang cita-citanya kalian berdua untuk jadi Mulimanganai atau gimana? Apa sih cita-citanya selain? Duluan Kak. Apa karena cantik, gua ganteng? Lu ini aja dong. Biasa kan kita di Salah satunya kayaknya itu, men. Iya. Iya, salah satunya kayaknya itu. Mungkin salah satunya ada artis sih. Iya. Iya, karena kelihatan unik aja dan seru ngeliat artis-artis gitu kan. Iya, paling itu sih. Iya. Atensi ciwi-ciwi ya, balik lagi. Udah punya pacar berapa sih ya? Belum ada. Belum ada. Aduh, bohong banget kayaknya. Ini jawabannya template ya? Iya. Nggak percaya gak sih? Pokoknya kamu kalau punya pacar jangan jawab. Iya. Bilang aja nggak ada. Iya. Biar fansnya banyak. Mantap kan? Ya, kasihan tadi dianggap nggak tuh? Udah kompakan itu, Jos. Oh gitu ya? Ya, Salin, gimana? Udah punya pacar belum? Belum. Fokus dulu sama Belum berapa? santai. Belum Belum ada. belum ada, kirain belum 3. Belum dong. Belum patokannya ya. Iya. Nah, otomatis kan kalau mau mengenai ini ada hubungan dengan pariwisata nih, Jos, Ya. ya kan? Apa nih harapannya buat pariwisata di khususnya Kota Bandar Lampung kan kalian? Iya. Gitu. Apa sih yang bisa dijual di Bandar Lampung ini? Ya, Tergantung, mungkin kalau- belum jadi ya. Mungkin kalau mau dimajuin dari pariwisatanya lebih kebersihannya lagi dan penjagaannya terhadap tempat-tempat yang harus dilestarikan gitu loh. Ya, paling gitu. Kalau dari Ori? Kalau dari aku itu juga maksudnya kebersihannya, kita sebagai warga juga harus jaga kebersihan pariwisata kita sendiri. Terus juga dari promosinya, promosi pariwisata kita itu ada banyak banget kan, kayak wisata kuliner dan belanja kita tuh juga bagus-bagus banget. Jadi kalau bisa promosinya lebih kita kencengin lagi. Lewat sosial media, lewat kalian Iya. pastinya ya. Iya. Sudah ngapain aja semenjak diumumkan sebagai juara ini? Apa kegiatannya? Apa kegiatan? Kegiatannya paling kalau misalnya ada acara gitu tuh ada kegiatan duty, sempet ngikutin Apexi perlombaan apa Ori? Iya dong, perlombaan ikon-ikon dari seluruh daerah. Kayak Abang None gitu. Kemarin kita sempat ikut karnavalnya juga di Surabaya kemarin. Iya. Oh iya tuh? Iya. Perwakilan dari Bandar Bandar Lampung. Hmm. Kira-kira kalian kan masih sekolah ya, maksudnya kegiatan untuk Ori sendiri sekolahnya keganggu nggak sih? Enggak Atau dari sih, sekolah memang udah nih yang menang. Asik sih pokoknya ini. dari sekolah sih emang support sih. Jadi untuk dispen gitu
selalu dikasih kalau untuk Mulim Hanai dan jelas gitu kegiatannya. Positif dan membawa harum nama sekolah juga. Betul. Nah, kalian sampai ke titik ini pasti ada dong orang yang berperanan gitu kan dalam Mulim Hanai ini. Ya, Siapa? ada sih. Kak Sadam. Ya, baiklah kita tampilnya. Kita sambut program kita normal yang baru. Ada Bang Dangdang Sadam. Untuk tangan dulu ada dia. Silakan duduk. Enak ini ya namanya. Ya ampun, keren ya. Namanya unik Sadam. Ya. Pemain lama rasa baru. Oh gitu ya. Ketua Inkobal sekarang ya. Nah, kok tahu? Luar biasa ya begini ya Chan ya. Karena Sadam ini luar biasa dia pergerakannya di dunia entertain khususnya di Kota Bandar Lampung. Ya kan? Bukan lagi. Ini kan orang yang berjasa. Iya. Bilang apa buat Kak Sadam? Makasih Kak Sadam. Banyak sebenarnya banyak. Iya, Kak. banyak. Ada wakil ketua juga kan. Ada orang dinas juga yang ngebantu dan support kita di Inkobal. Gitu. Terus gimana cara nyari talent ngelihat mereka ini? Wah ini kayaknya oke nih bakal kita support nih ini gimana tuh? Ada trik-triknya nggak? Nah, kalau untuk cerita kayak gitu pasti ada beda-beda nih ceritanya. Kalau untuk Ori sendiri itu karena kebetulan kan saya juga dancer kan Kak, penari. Waktu itu lagi jadi juri di LCM ya. Oh. Dia dancer juga. Ketemu di situ berarti. Ya, terus dia ikut lomba dance. Terus saya kejar, udah dia tampil saya kejar, Dek, kamu follow Instagram saya. Kamu tuh ikut Mulim Hanai ya gitu. Gitu Kak. Jadi insting pencari bakat lu Wah, itu iya dong. Itu bagus banget instingnya berarti itu. Pokoknya gue harus kemana aja, kemana tuh harus gue incer. Menurut yang bagus, langsung gue kejar dan harus gue dapetin tuh orang. luar biasa. Pergerakan Sadam ini Itu untuk usia muda aja yang dilirik ya. dulu Sadam tahun berapa? Mengenai 2011 Kak. 2011. 2011. Oh, beda setahun sama Yes ya. Oh, sama juga ya. Ini kelahiran berapa sih rata-rata? Kalau saya 2007. Iya. Aku 2008. 2008. Rias istrinya ya? Iya. Satu Rias angkatan Galuh. nggak sih sama gue? Satu angkatan dulu. Istrinya temen gue sebelanja. Kak, istri dia. Oh, jadi kita ini apa namanya ikatan Mulim Hanai Kota Bandar Lampung. Kecuali saya. Oh iya. Dari Kalimantan Utara asli. Kalimantan Utara ya? Aku kata orang Kalimantan. Kok bisa Sadam bisa sampai sejauh ini tuh kemana sejarahnya? Kalau dibilang sejarahnya pasti kan satu angkatan nih sama istrinya dulu. Kita sama-sama dari bawah. Ikut di sanggarnya wali kota, Oh iya. sanggar Katis Berseri Kota Bandar Lampung tuh dulu sama si Ria. Iya, Bu siapa itu punya? Dulu punya wali kota, Oh, iya. sekarang kan wali kotanya Bunda, jadi di bawah binaan langsung wali kota Bandar Lampung. Iya. Terus itu karena terjun di Mulim Hanai, kesini dipercaya untuk di beberapa kabupaten kota untuk jadi juri. Dilihat sama wali kota kita, apa kok Sadam orang kota nggak pegang kota gitu. Akhirnya ini tahun ketiga untuk dipercaya untuk pegang Inkobal itu sendiri. Ngomong-ngomong, Hatta ini ketemu di mana nih? Seonggok. Seorang ya, seorang Hatta ketemu di mana? Kalau Hatta ini dia sebelumnya sebelum ikut Inkobal dia ikut pemilihan namanya Duta Inklusi Kak. Jadi setelah dia ikut pemilihan dia lanjut untuk ikut pemilihan Inkobal Mulim Hanai Kota Bandar Lampung tahun ini. Ketemunya dari Inklusi Kak. Sebelumnya ikut perlombaan juga. Jadi anak-anak Gen Z yang pengen daftar Mulim Hanai boleh Langsung pantengin Instagramnya Moch Sadam. ini kuat sekali ya. Iya. Aroma Kuat banget. Langsung DM aja atau TK aku mau ikutan Mulim Hanai. Nanti di situ deret udah kita ada nama-nama untuk tahun depan. Udah ada bahkan ya. Apa rasanya anak-anaknya berprestasi begini? Yang pasti bangga ya Kak, karena kemarin baru ini ya ngundang Mulim Hanai provinsi ya. Iya. Nah itu juga salah satu mereka tuh dari Bandar Lampung tuh perwakilan. Dan itu ya si
Raffi atau panggilan Joel itu dia mengenai Bandar Lampung pasangannya Ori. Oh gitu. Juara 1. Wih, keren. Berarti naik dia. Iya, Si Ratu itu juara 1 ya? si Raffi. Oh. Dia juara 1 mengenai Bandar Lampung 2025. Terus si Marcelin yang mulinya itu dari Bandar Lampung juara 2-nya Ori. Miss gua nih. Terus kita kirim ke provinsi, mereka si mulinya juara 1, mengenai juara 3 di provinsi. Oke banget. Gue ngobrol sama mereka tuh, gue tuh berasa smartnya tuh berasa sih. Jadi layak ya untuk juara ya. Wah, layak banget. Sang juara. Ya, karena masih muda banget ya, mungkin nanti tambah matang, tambah dewasa, tambah jadi. Ya. Tinggal tangan dingin Sadam itu kan jadi. Apa tipsnya, Dan? Kok bisa lo? Yang pasti gini sih Kak, gue tuh selalu bilang sama anak-anak, lakuin itu dari hati. Apapun itu harus dari hati, karena kalau lakuin dari hati dan kuncinya itu ikhlas. Kalau dari hati itu kan kita keluar dari hati kita, terus kita ikhlas, ya udah akan jalan terus kan, lancar aja. Nah, sampai saat ini yang masih gue lakuin tuh kayak gitu Kak. Gue mau dapat honor atau enggaknya gue terserah, yang penting gue happy dengan kerjaan gue yang sekarang gitu. Oke, emang pernah nggak dapat honor? Kalau kita mengabdi ya Kak, apalagi kan gue emang di pemerintahan kota kan, jadi emang udah tanggung jawab kita untuk branding kota Bandar Lampung gitu. Iya. Ori, Iya. wah, punya pengalaman seru apa nih sama Kak Sadam? Jujur. Karena Dimarahin pernah nggak dimarahin? Waduh. Sadam ini tangan dingin dia nih. Pengalaman seru. Kita itu jadi kalau selain di Muli Mahanai, di luar kegiatan Muli Mahanai, kita itu sehari-hari juga kita bisa main bareng gitu Kak. Oh gitu. Temen sendiri aja Hang rasanya. out bareng gitu. Hmm. Seru ya. Nongkrong. Seminggu sekali pasti kita kumpul Iya. untuk evaluasi Kak. Atau juga apa pengalaman seru? Sama. Pernah Kalau nggak kita sama tuh Kak Sadam? nggak Kamu tuh pernah. Batin tuh malah Kak Sadam orang yang paling sabar aku kenal. Karena sama pelatihan bareng. Senang. Kamu juga suka gitu. Tadi malam ada dimarahin padahal. kayaknya udah briefing nih kayaknya di belakang nih. Iya. Bilangin aku sabar ya. Sadam dulu kayaknya talentnya nyanyi bukan sih? Bukan ya? Talent di Muli Menganai. Udah mengenai dulu. Basic gue kan nari Kak. Oh, nari dong pasti. Jadi kayak Agnes mau kan nyanyi. Baik. Ambil nyanyi ya, Kak nari. Kadang-kadang tak ada lo. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya adalah iya. Kriteria apa nih untuk memilih orang-orang berbakat ini? Standar lu apa? Kalau saya itu yang pasti harus tinggi Kak. Nomor satu ya. Tinggi, karena kalau look itu kan susah ya untuk kita rubah. Kalau masih yang pasti harus tinggi. Oh gitu, kalau lu bisa dirubah lah ya. Bisa. Kita evaluasi penampilannya. Harus tinggi. Kalau cakep atau pintar ya nanti bisa kita olah gitu. Tinggi, terus attitude-nya bagus, talent juga nanti bisa diasah, dan yang pasti bisa diajak untuk bekerja sama dengan Ikatan Muli Mengenai Kota Bandar Lampung sendiri sih Kak. Itu paling penting. Tepuk tangan dulu dong. Jadi sebetulnya ini pertanyaannya ke pemerintah ya, gitu kan. Karena kan Muli Mengenai Kota Bandar Lampung ini di bawah Bunda Eva, betul? Iya. Oke, Bunda Eva udah support apa aja nih buat kalian? Kalau supportnya banyak banget ya Kak, karena salah satu support dari pemerintah juga kita bisa mengirimkan wakil kita di pemilihan Muli Mengenai Provinsi Lampung, itu udah salah satu support kita. Terus juga mereka baru terpilih jadi Mengenai juga langsung dipilih untuk mewakili Kota Bandar Lampung kemarin di Apexi. Apexi itu perkumpulan seluruh wali kota seluruh Indonesia yang ada di Indonesia, dan mereka mewakili dari Kota Bandar Lampungnya gitu. Jadi salah satu kalau dibilang untuk supportnya ya banyak support full sih untuk Muli Mengenai sendiri.
Nggak nyampe ya Kak ya? Bener kan? Bener ya. Dia masih lihat nari-nari ya? Polos banget bro. Maksudnya sama WD ya? Enggak ya? WD. WD. Iya sama WD waktu itu bareng Kak. Saya satu angkatan di pemilihan duta genre. Wah nyangka dia bisa 2011. bawain Kobal. Biasa. Kok bisa gitu perjalanan kok bisa kepilih gitu gimana sih? Kalau untuk jadi ketua Imkobal itu sebenarnya karena saya ngurusin Lulu. Ingat Lulu? Tahu Lulu Kak? Putri Indonesia Lampung kita yang juara 3. Iya. Itu kan anak didik saya, terus saya bawa ke Putri Indonesia dan juara 3 di Indonesia. Oh, ya. gua. Saya bawa ke tempat Bunda, terus Bunda bilang, kamu orang kota kenapa ngurusin yang lain? Harusnya kamu pegang Fokus bandar ya. lampung. Dan akhirnya 2023 sampai sekarang saya pegang Imkobal. Akhirnya 2024 juga jadi SK keluar langsung ketua Imkobal. Bukan orang biasa. Nah, kalau untuk Ori sama Hatta, kalian kan usianya masih terbilang belia lah ya, boleh dikatakan ya. Walaupun Hatta sudah mulai beranjak dewasa ya. Dengan keseharian yang tadinya ya anak belia gimana ya gitu ya. Terus sekarang ada di Mulimahanai, banyak regulasi, banyak yang diatur, ada rasa nggak nyaman atau gimana? Atau ada pengalaman? Kayaknya nggak ada sih, cuman harus di luar tuh kita mempunyai title menghanai, harus jaga attitude aja di depan banyak orang. Jaga nama baik Imkobal lah. Gitu sih. Jadi kalau tadinya hobi berantem, sekarang mulai ditahan dikit emosinya, ya gitu lah mungkin ya. Ya emosinya dikeluarkan di atas ring aja, untuk Hatta ya. Kalau gimana? Iya, sama juga kalau gue, apalagi kalau pakai sash ya, kita tuh udah berasa banget kayak harus ngejaga dari nama baik Imkobal juga. Kalau kita bawa sash tuh lebih, jadi bisa jaga image sih. Iya. Itu lebih terkekang nggak sih kalau dalam kehidupan sehari-hari atau biasa aja sebenarnya? Aku sih biasa aja, malah merasa aku jadi lebih baik gitu loh. Iya, memang apa namanya bener-bener dididik untuk jadi generasi unggul ya. Tepuk tangan lagi. Tangan terus kita kali ini. Memang luar biasa, memang patut diapresiasi karena kalau kita lihat dulu banyak ya, Mas Adam mungkin juga pernah lihat beberapa ada generasi muda yang malah ke arah negatif, itu kan sayang banget ya. Kenapa mereka nggak mengalihkan ke arah positif seperti teman-teman kita ini gitu kan? Artinya bukan cuma di dunia modeling kan, arah positif itu banyak gitu. Jadi jangan ya ini mungkin sedikit himbauan juga buat teman-teman ya. Hindari kegiatan-kegiatan negatif, perbanyak kegiatan positif supaya bisa berprestasi seperti teman-teman yang hadir sekarang gitu. Bedanya apa dengan sekarang? Kalau untuk beda itu setiap kepemimpinan itu pasti beda ya Kak. Kalau kita dulu itu kayaknya masih kental banget yang namanya ya itu satu. Kalau sekarang tuh kayak udah nggak ada lagi gitu kan. Terus itu juga pemilihannya juga lebih singkat yang untuk sekarang. Kalau dulu kan kita lebih panjang. Pasti perbedaan tuh ada Kak. Tapi mungkin semakin kesini tuh semakin lebih berkembang ya, karena kan banyak acuannya gitu loh Kak. Mulimahanai gimana ya bisa dibentuk, walaupun Mulimahanai itu duta wisata, tapi kita acuannya ada perpejenan yang di luar gitu. Mungkin dulu nggak ada speech, sekarang ada speech. Oh, ada speech kan? Dulu kan Q&A, ya. Tanya jawab. Sekarang tuh udah ada speech gitu. Kayak kita angkat tentang pariwisata atau lingkungan gitu sih. Kalau zaman saya dulu nggak ada kan speech. 2011 belum ada. Dulu Sadam juara berapa? Di Tulang Bawang itu juara harapan 3 ya. Terus coba kan untuk ke selanjutnya, cuman belum berhasil gitu. Lu malah berhasil di. Iya. Nah ini ada event lagi gitu? Masih banyak Kak, masih banyak. Besok pun ada penugasan dan kita juga kan lagi HUT Kota Bandar Lampung nih. Jadi 1 bulan ke depan anak-anak ini bertugas untuk merayakan HUT Kota Bandar Lampung itu dengan pemerintah. Itu banyak mau ditanya Sadam ini. Apa namanya lebih ke pribadi ya, karena fighting spirit dia itu bukan orang biasa menurut gue. Inilah bukan orang biasa. Sampai dari dancer ya kan, kompetisi
tekanannya besar banget ya Dan. Banget Kak. Untuk di posisi saat ini lu kira-kira banyak gak tekanan? Kalau untuk di sekarang tuh bukan banyak lagi Kak ya, banyak banget karena orang taunya ketua Impobel tuh siapa sih gitu. Iya. Tapi kan orang nggak tahu cerita aslinya tuh bagaimana bisa ada masa peralihan gitu. Akhirnya dilihat orang, oh berarti siapa nih yang berarti Sadam ngikut ya atau apa gitu kan pasti ya kan Kak. Namanya banyak tuh. Tapi gue enggak Kak, gue tuh nggak sama sekali. Akhirnya ya itu jalan apa adanya aja gitu. Lu menunjukkan prestasi lo ya. Tapi lu berbakat. Beneran. Ini produk sekarang ini extraordinary sih menurut gue. Dari tinggi badan, rasa minder gak lu? Asli. Foto tadi. Bener. Ya kan? Lagi saya pengen pakai gram gua. Itu sama dengan mereka itu. Iya. Kalau zaman dulu komitmennya masih sedikit. Iya. Kalau sekarang ini kan kompetisi lebih ini ya, lebih Apa lebih kencang lagi kan. Gitu. Pernah ngedon gak sih pas lagi ikut lomba kemarin? Kalau ngedown sih enggak kayaknya, soalnya udah persiapin mental dari sebelum-sebelumnya. Ya, gitu aja sih. Apa yang dipersiapin ke sana? Hafalan atau gimana? Mungkin dari materi-materinya aja yang harus dipelajarin, kayak kita harus tahu banyak tentang pariwisata kalau ngikutin Mulimahana, dan harus punya motivasi gimana caranya ngelestariin budaya dan pariwisatanya gitu. Udah bisa ngomong kayak gitu. Iya. Apain Dan namanya? harus ada program kerjanya Kak, advokasinya mereka harus ada dan harus jalan. Ada belajar di mana sih? Bisa kayak gitu. Belajar sih Kak dari pengalaman. Karena anak-anak ada berapa? Pegang. Kalau untuk di Mulimana Kota Bandar Lampung ini tahun ketiga kan, karena setiap tahunnya itu kan yang menjadi finalis hanya 15 pasang, jadi 30 finalis. 30. Setiap tahunnya. Setiap tahunnya. Artinya? Tahun ini ada 30 lagi, tahun lalu ada 30, 60 sekarang. 60. Oh, gitu. Kalau yang lama-lama masih aktif nggak? Yang lama-lama masih sih Kak, dan ngebantuin untuk kegiatan kita. Mereka support sama yang junior ya? Support Kak, support banget. Mereka ngebimbing kok, masih jalan. Cita-cita seorang Sadam apa nih sebetulnya? Pengen tahu sih, kok bisa nyasar sampai sini nih, ke posisi ini. Kalau cita-cita itu nggak ada sih Kak. Kalau dulu kan pengennya jadi polisi ya, karena kan ngambil S1 ini psikolog, terus jadi paskibraka juga. itu gitu. dia. Gua tuh lagi nyari. Iya. Dari mana ilmunya nih? Bisa ngebina anak-anak ini Orang pasti benar-benar berkelas nih. Karena nggak main-main. Iya. Dan tadi lu inget gak ceritanya si apa namanya? Marcelin. Marcelin. Dia ngeblank dan dia bisa balik lagi itu wah luar biasa. Lo inputnya gimana tuh? Ya. Biar dia bisa. Kan ceritanya tadi epic comeback tuh. Dari ngeblank tiba-tiba jadi wah gitu tuh ya. Itu luar biasa itu. Itu ada triknya sih Kak sebenarnya. Dan yang paling penting itu rutin latihan. Karena setiap perlombaan atau apa nggak boleh main-main. Kalau Sadam sendiri ya. Tapi kalau terjun ya lo harus fokus di situ gitu. Dan lo harus jadi juara. Bukannya kita boleh kita excited tapi nggak boleh berlebihan gitu. Tapi gua itu tipe orangnya kita harus juara. Gitu. Pakai cara apapun. Padahal Sadam sendiri pakai caranya halal dan non halal ya. Ajar kan. Itu menang ya. Betul. Padahal Sadam ini bukan yang menang ya, Jos ya. Tapi Benar. dia bisa ngedidik pemenang. Ya. Apa itu ya tipsnya? Nah, saya itu tipe orangnya itu bukan yang pendendam Kak. Tapi saya itu nggak mau anak-anak yang saya ajarin tuh ngerasain apa yang saya rasa. Contoh, misalkan saya ikut Mulimahana, saya belum dapat nih dalam posisi itu. Tapi gimana caranya anak-anak ini bisa ambil posisi yang saya mau gitu. Dan misalkan juga saya dulu tuh pernah ya kayak gitu. Saya mau pakai baju pun susah gitu. Gimana anak-anak ini nggak ngerasain kayak saya. Karena saya kan punya brand juga tuh baju kan Watch ID itu buat anak-anak didik saya biar nggak susah nih cari untuk wardrobe dan lain-lain. Gitu sih Kak. Saya itu bukan pendendam tapi saya itu gimana caranya anak-anak ini nggak ngerasain kayak saya dulu. Wah, gitu. belajar dari pengalaman nanti ya. Iya benar. Mungkin ada background lo psikolog ya, jadi lo tahu cara masuk ke jiwa anak-anak lo ya. Luar biasa.
Beruntung kalian tuh. Banget dong. Peres kayaknya Kak. Iya. Serius badan. Ya. Dari tatapan mereka ini, mereka itu tulus ngeliat lo sebagai seorang yang dihormati. Sekaligus Oke, ya, untuk pariwisata di Bandar Lampung apa nih yang mau kalian dapat nih? Mungkin kayaknya Pulau Pasaran. Iya, karena itu Menarik sih, Pulau Pasar ini kayaknya extraordinary deh, nggak biasa deh. iya dia ngeproduksi ikan asin. Oh gitu kalau dia nih. Asia, ya kan? Iya. Karena kepengen orang luar juga tahu kalau misalnya produksi ikan asin itu terbesarnya ada di Bandar Lampung ini. Jadi nama Bandar Lampung bisa dijual, bisa narik pariwisata dari luar. Luar biasa, ikan asin is. Jadi kenapa nggak bikin patung ikan asin di Rusia? Asin. Bukan, dan maksudnya grafisnya bagus di orang ini, benar detail loh ya jadinya. Gak cap-cip ya. Yang penting tinggi. Kan ada sesinya, Hmm. ada sesi interview, ada tertulis. Lu punya tim nggak sih untuk seleksi gini? Kalau tipsnya nggak ada sih Kak. Cuman yang paling penting itu karena kalau kita dulu kan daftar mau 5 tahun itu mau kita kan Kak, bukan orang lain menuju kita. Nah, tapi kalau sekarang anak-anak Gen Z itu kita yang nyari mereka. Kalau nggak kita estafet mereka tuh nggak mau daftar gitu. Jadi gitu ya. Jadi tuh semua sosial media itu bergerak Kak. Dari TikTok, Instagram, semua tuh gue cari semua, baru gue DM satu-satu. Harus kita paksa mereka ini. Kalau kita dari kita kan. Yang penting kan positif paksanya, bukan Benar. Jadi kalau lu yang hunting ya, jadi Hunting terus gue Kak, setiap tahun. pasti. Ya. Sekarang aja gue udah hunting, udah dapat nih beberapa. Wah, udah berapa orang yang juara di tangan lo dah? Berapa orang coba jujur deh? Kalau mulinya, karena khususnya muli ya Kak, ya. Kalau mulinya itu udah ada 5 atau 6 orang untuk tahun depan. Itu masih yang mau gue ajakin, mau nggak nih join gitu. Bukan berarti gue hunting mereka untuk pemenang, bukan. Tapi untuk ngajak mereka gabung ke Inkobal gitu. Makanya pun ada. Karena kalau nggak kita sambut, mereka nggak akan masuk Gen Z. Iya. Udah berapa yang menang? Menang apa tuh Kak? Juara. Kalau untuk Inkobal sendiri kan 3 tahun nih pegang. 2023 itu juara 2 dan 3, 2024 juga juara 2 dan 3. Tahun ini juara 1 dan 3. Wah, grafiknya trennya grow up ya. Minimal bertahan lah. Iya. Wah, ini kalau speknya begini aman sih. Mas ada trik nggak sih ngadepin anak-anak yang kurang percaya diri itu, yang insecure tuh kan? Nah, Apa ya? Jadi penyakit tuh di sekarang tuh anak-anak. Sorry, yang hampir keceplosan lagi. Pokoknya anak-anak sekarang banyak banget kasus yang insecure gitu kan ya. Kayak mana sih cara kita ngebangun percaya diri mereka itu gimana? Nah, kalau untuk kasus itu sendiri itu sebenarnya banyak beda-beda Kak. Mereka itu nggak percaya diri itu kenapa? Satu, mereka tuh mungkin ada faktor dari keluarga yang kurang mampu. Oh, bisa dipenyebab. Itu bisa jadi mereka nggak percaya diri. Kedua, dari anaknya emang introvert gitu. Nah, biasanya tuh gue selidikin dulu nih, apa sih yang jadi mereka itu nggak percaya diri itu kenapa? Iya. Kalau misalkan mereka ada dari keluarganya itu yang kurang mampu, karena kurang support nih, ketika anak ini ada basic untuk menang, tapi latar belakangnya kurang. Di situ gue masuk Kak, gue pasti bilang gini, gue kasih motivasi dulu, nanti semua itu gue tanggung. iya. Maksudnya gue tanggung tuh, Jadi dia lebih gue bakal cariin lo itu ada yang sponsorin. Contoh, misalkan lo bisa ngewakilin dari kecamatan ini, nanti lo tuh difasilitasin semua dari pakaian, make up apa dan gitu-gitu. Bisa nombok kalau nggak kuat itu. Bener. Nah jadi Asli. mereka mikir lagi, akhirnya mereka oke Kak percaya kan, akhirnya gue lakuin itu. Kalau dari misalkan ada keluarga yang mampu, terus anaknya kurang percaya diri. Nah, pasti gue ada pendekatan ke keluarganya juga dan anaknya juga gitu. Nanti gue kasih banyak motivasi segala macem, gue kasih ini dan percaya, lu coba dulu, kita jalan bareng-bareng, pasti akhirnya mereka percaya dan bisa gitu. Masuk akal. Lu punya insting apa sih, Dan? Bisa ketika ngeliat seseorang, tak, ini bakal menang. Apa ada sense kayak Spider-Man itu, gitu?
kayaknya ini deh Kak, kayaknya gue tuh berhayal diri gue tuh ada di dia. Karena lu nggak menang tadi, kok gue jadi Paham nggak Kak? Oh iya, gue paham nggak? Dulu gue tuh pernah gue taruh di jiwa gue mau taruh di adik gue. Cuman adik gue ngikut tapi dia nggak bisa. Nah sekarang tuh gue tuh lebih banyak ketika anak-anak tuh pakai baju gue tuh berhayal diri gue ada di dia. Gitu. Jadi lu harus ikutin apa kata gue. Dari rambut sampai ujung itu harus gue. Gitu. Ketika pakai mereka berdiri tuh, itu tuh kayak sosok gue. Mau dia ada di mulia atau di mengantai. Karena menurut gue bisa jadi dua-duanya. Punya itu ya apa kemampuan itu loh ya. Ya itu sih Kak. Itu nggak wajar sih, itu luar biasa sih kalau menurut gue itu. Makanya gue bilang, gue ada honor nggak ada honor pun gue hajar. Karena itu bidang gue dan masih gue happy ya Kak. Gitu. Ya tadi cita-cita lu memang jadi psikolog apa gimana? Enggak. Masuk psikolog tuh karena gue mau jadi polisi tadinya. Oh tadi itu ya. Akhirnya garis tangan gue tuh beda. Ternyata jadi ngurusin mereka, ya udah. Jadi kayak ngelengkapin loh. Pas jalanin hidup lu itu ngebentuk seorang Sadam sekarang itu ngelengkapin semua dari skill lu untuk dance ya, sosialisasi, masuk dunia entertainment, lu sempat kalah dan lu belajar dari kekalahan, lu bikin apa namanya sosok-sosok ini jadi seorang yang sesuatu lah gitu di tangan dingin Sadam itu ya. Ya itu perjalanan hidup lo yang jadi Sadam sekarang ini. Tepuk tangan dong. Kita hargai dong. Hargai Sadam ini. Oh iya dong. Iya dong. Coba sih kasih insight ke teman-teman di rumah. Ya, dorongan. Kasih mereka motivasi supaya mereka bisa stay positif seperti teman-teman yang ada sekarang. Prestasinya luar biasa. Monggo Bang. Siapa dulu mau? Boleh, mau Hatta dulu boleh, mau Ridho dulu. Buat yang nonton atau dengar, mungkin kalau kalian punya passion, jangan pernah pesimis. Lanjutin karena semuanya tuh dimulai dari awal, dari bawah dulu baru ke atas. Jadi jangan pernah takut buat ngelangkah. Gitu aja sih. Mulai langkah berarti. Iya. Oke, bagus banget. Ori, gimana? Kalau dari aku, buat teman-teman di rumah, pokoknya selalu semangat, jangan pernah putus asa, jangan pernah insecure tentang semua yang kalian lakukan, as long as it's positive. Pokoknya dalemin aja, coba aja terus. Karena kalau kita nggak pernah coba, kita nggak pernah tahu. Gitu. Iya. Luar biasa. Kesimpulannya adalah pertama, jangan ragu untuk melangkah. Yang kedua, tetap percaya diri selama itu masih ada di dalam hal-hal yang positif. Itu ya. Oke. Terima kasih ya buat teman-teman sudah bisa datang sini, udah meluangkan waktunya di sini. Semoga sehat-sehat, semoga sukses. Jangan berhenti di sini. Masa depan kalian masih panjang, semangat terus berjuang terus. Ada Mas Sadam di samping kalian. Tenang aja. Pasti ada ini ya Kak ya. Kita juga nggak lupa ucapin makasih untuk pemerintah Kota Bandar Lampung, khususnya Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, karena kadis gue langsung kembarannya Bunda Eva. Oh gitu. Jadi kita makasih buat mereka, buat kepala dinas semuanya, wali kota, karena bukan apa-apa kalau kita tanpa support mereka. Ya, betul. Oke. Keren. Dam, kayaknya lu kudu ada ini deh. Topik khusus ya. Ada apa Kak? Harus nurut ya Kak ya. B. Bukan orang biasa. Maaf ya. Dadah.